Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Amalia Rahmawati dengan NIM 630302088. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. Yang pertama, kita akan membahas definisi kepemilikan. Secara etimologi, kepemilikan atau al-milk berasal dari bahasa Arab dari akar kata malaka yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Para ahli fikih mendefinisikan hak milik atau al-milk sebagai kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah, sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkan dan atau mentasyarufkannya. Secara terminologi, Wahbah Al-Zuhaili dalam buku Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 4 halaman 37 mengatakan bahwa hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas melakukan tasarruf kecuali ada halangan syar'i. Definisi yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Abu Yahroh dalam kitab Al-Milkiyah wa Nazariyatul Al-Aqd fi Al-Syariah Al-Islamiyah Mesir Dar Al-Fikri Al-Arabi tahun 1962 di halaman 15. Konsep dasar kepemilikan sendiri terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 120, yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam Quran Surat An-Nur ayat 33, yang artinya dan berikanlah kepada mereka harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Kemudian dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 7, yang artinya dan nafkahkanlah apa saja yang kalian telah dijadikan oleh Allah berkuasa terhadapnya. Kemudian dalam Quran Surat Nuh ayat 12, yang artinya dan Allah membanyakan harta dan anak-anakmu. Kemudian dalam Quran Surat An-Nisa ayat 6, yang artinya maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, yang artinya ambillah dari harta-harta mereka. Kemudian dalam Quran Surat At-Taubah ayat 24, yang artinya dan harta-harta yang kalian usahakan. Dan yang terakhir yaitu dalam Quran Surat Al-Lail ayat 11, yang artinya dan hartanya tidak bermanfaat baginya bila ia telah binasa. Adapun unsur dari kepemilikan sendiri ada 3. Yang pertama, private property, yang kedua, public property, dan yang ketiga, state property. Prinsip kepemilikan. Prinsip kepemilikan telah diungkapkan oleh Muhammad Abdul Manam dalam buku Teori dan Praktek Ekonomi Islam di halaman 65. Yang pertama, pemanfaatan harta benda secara terus-menerus. Yang kedua, pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki. Yang ketiga, penggunaan harta benda secara berfaedah. Yang keempat, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain. Yang kelima, memiliki harta benda yang sah. Yang keenam, penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros atau serakah. Yang ketujuh, penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya. Dan yang kedelapan yaitu penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam. Ciri khas hak milik. Ciri khas hak milik dalam ilmu ekonomi Islam telah dirumuskan oleh Monzerkaf, yaitu yang pertama, harta milik adalah amanat, pemilik yang sebenarnya adalah Allah. Yang kedua,
Hak milik tidak terlepas dari tujuan kehidupan manusia yang sesuai dengan petunjuk Allah. Yang ketiga, hak milik yang dibarengi dengan konsep ketuhanan menuntut manusia agar memanfaatkan barang-barang tanpa memonopolinya. Yang keempat, sasaran hak milik adalah memanfaatkan secara ekonomik. Yang kelima, hak milik pribadi sebagai hak yang diberikan oleh masyarakat sebab ia terikat erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanat Allah. Dan yang terakhir yaitu hak milik dibatasi waktunya dengan umur pemiliknya. Kepemilikan harta atau aktiva untuk akuntansi syariah. Menurut FASB Statement tahun 1985, aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang telah berlalu. Dalam kerangka acuan Islam, barang atau harta adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang berwujud dalam berbagai produk dan komoditas yang berguna dan baik yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya. Konsep penilaian aktiva. Konsep ini dapat dilihat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141, di mana artinya yaitu, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan yang terakhir yaitu teori kepemilikan Islam. Teori kepemilikan Islam kaitannya dengan akuntansi syariah menyangkut perhitungan kepemilikan harta atau aktiva untuk memformulasikan jumlah zakat yang harus dikeluarkan sehingga dapat dihasilkan neraca perhitungan yang tepat. Dalam konteks ini, akuntansi dapat memberikan sumbangan dalam perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan dasar pengenaan zakat. Dan dasar penilaian aktiva untuk kepentingan zakat adalah current value, di mana zakat yang dibayarkan atas kepemilikan aktiva dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Sampai di sini materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.